Oke, hari ini kita akan membahas pada kesempatan ini materi berkaitan dengan sistem saraf pada manusia. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang memiliki tugas untuk menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor. Pada kaitan hal ini, bisa contoh yang sederhana adalah kulit ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Rangsangan itu nanti atau stimulus nanti akan diterjemahkan, ya, maka akan menimbulkan satu reaksi, bisa berupa rasa, misalkan panas, dan juga bisa juga reaksi berupa refleks, ya, refleks atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh otot akibat timbul dari rangsangan tersebut. Jadi akan diterjemahkan, kemudian mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Efektor ini nanti ya akan melakukan satu respon terhadap rangsangan yang masuk ke saraf pusat. Kemudian sistem saraf sendiri itu ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian fungsi dari sistem saraf sendiri yang pertama adalah input sensori. Apa itu input sensori? Input sensori ini satu input, ya, jadi satu input itu ya, atau penerimaan stimulus atau rangsangan yang nanti kemudian akan diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang selaku sistem saraf pusat. Fungsi kedua itu adalah sebagai integrasi. Jadi otak dan sumsum tulang belakang yang tadi menerima stimulus rangsangan, ya, input sensori tadi, dia akan mengolah informasi yang diterimanya dari seluruh tubuh, kemudian akan dikirimkan kembali menjadi respon yang dihasilkan, ya. Itu fungsi kedua, integrasi. Lalu yang ketiga akan muncul yang namanya output motoris. Output motoris itu adalah mengantarkan impuls ke efektor, ya, efektor nanti ya akan menerima respon itu tadi, ya, akan menjadi satu gerakan atau satu keadaan yang dirasakan. Nah, efektor ini adalah sel maupun organ, ya, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan satu respon bagi tubuh. Ya, tadi rasakan keadaan panas pada hal ini pada gambar, ya, maka akan ada satu respon, ada satu gerakan, ada satu hal yang menjadi satu kesimpulan berkaitan dengan stimulus yang masuk. Ada dua macam sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua sistem saraf tepi, ya. Sistem saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang, ya, terletak di bagian tengah tubuh. Dan sistem saraf tepi itu terdapat di seluruh bagian tubuh, ya, kecuali otak dan sumsum tulang. Sistem saraf tepi, ya, di mana terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Itu contohnya, ya, meliputi, ya, bagian dari sistem saraf tepi itu adalah saraf-saraf, ya, ada saraf kranial yang merupakan saraf yang berasal dari otak, dan saraf spinal yaitu saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian juga ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, ya.
Itu macam-macam dari sistem saraf tepi. Oke, kemudian sistem saraf sendiri itu adalah suatu sistem yang dibangun oleh jaringan-jaringan saraf. Kemudian jaringan-jaringan saraf sendiri itu terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron itu satu jaringan saraf yang akan membawa atau mengantarkan impuls saraf, ya, stimulus rangsangan saraf. Glia itu merupakan sel-sel yang mendukung dari neuron. Kemudian sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Nah, ini adalah neuron yang sudah kalian kenal, ya. Neuron itu kita akan bahas karena ini adalah hal utama berkaitan dengan sistem saraf. Memiliki struktur yang pertama itu adalah dendrit, ya, dia memiliki fungsi menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron yang lain, ya. Jadi di sini nanti dendrit itu akan menyambung atau memiliki sambungan dengan neuron-neuron yang lain yang nanti akan saling berikatan dan saling mengirimkan sinyal ke yang nantinya akan diantarkan ke sistem saraf pusat, lalu nanti akan menghasilkan satu respon yang akan diberikan kepada efektor, ya. Ya, ini yang pertama dendrit. Yang kedua, bagian dari neuron adalah badan sel. Ya, di sini ada satu nukleus, ya, yang berwarna merah ini, dan di sini ada beberapa organel sel, ya, yang ada di dalam badan sel seperti ribosom, ya, dan sebagainya. Kemudian bagian berikutnya yaitu akson, ya. Akson ini yang mirip dengan ekor. Dia memiliki fungsi untuk mengantarkan impuls dari sel, ya, ke sel-sel neuron yang lain, ya. Jadi nanti dendrit menerima impuls, lalu di sini ada badan sel yang akan menerima impuls, lalu dia akan disalurkan ke akson, lalu dari akson impuls ini akan disalurkan ke sel-sel neuron yang lain. Jadi nanti prinsipnya adalah rangsangan atau impuls yang masuk itu nanti akan seperti apa, ya, kereta yang saling bersambungan itu, ya, nanti akan diantarkan itu, ya, disalurkan, diantarkan impuls-impuls itu lalu sampai ke saraf pusat, yaitu otak, ya, saraf pusat otak dan tulang belakang. Nah, nanti di otak itu respon itu akan diolah, lalu impuls itu akan diolah lalu akan menghasilkan satu respon yang akan menjadi gerak atau, ya, tubuh kita akan merespon seperti apa, ya, misalkan menggerakkan tangan, lari, merasa panas, merasa dingin, dan sebagainya. Bagian berikutnya dari neuron yang di sini, ya, di sini itu ada maaf ya, kita balik sebentar, ya. Selain 3 bagian utama tadi, ya, di sini juga kita akan melihat yang bagian berikutnya, yaitu ini bagian yang lengkap dari neuron atau saraf. Ya, tadi kita sudah melihat yang pertama dendrit, ya, ada nukleus di sini, lalu akson sepanjang ini. Nah, bagian yang lain yaitu ini ada yang pertama adalah selubung mielin yang tadi berupa selubung-selubung yang ada di sepanjang akson. Ini adalah selubung mielin. Lalu di dalam selubung mielin ini adalah sel Schwann,
Lalu bagian antar selubung mielin ini dinamakan rodus ranvier ya. Ini adalah struktur dari neuron atau sel saraf. Oke, kemudian ini adalah macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. Jadi ada 3 macam neuron ya, macam neuron yang ada di sistem saraf kita. Nah, yang tadi kita lihat bersama itu adalah neuron motorik ya. Di mana neuron ini memiliki fungsinya sama. Setiap neuron ini dia hanya memiliki bentuk yang berbeda ya. Ini adalah neuron motorik ya, yang tadi kita amati bersama. Lalu yang kedua ini adalah neuron sensorik ya, neuron sensorik. Lalu yang ketiga adalah neuron intermediate ya. Neuron motorik itu adalah neuron yang berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ya, yaitu otak ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Nah, efektor ini akan memberikan atau menimbulkan satu respon terhadap stimulus yang diterima ya. Itu neuron motorik. Kemudian yang kedua yaitu neuron sensorik ya. Jadi neuron sensorik ini adalah neuron yang menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan ya, dan zat-zat kimia yang lain, serta nanti pada neuron sensorik ini akan menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat ya. Jadi itu adalah neuron sensoris. Kemudian yang ketiga adalah neuron intermediate. Neuron intermediate ini memiliki peran membawa impuls-impuls saraf atau stimulus saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Jadi dia hanya berperan sebagai penghantar ya, mempercepat hantaran impuls saraf. Jadi kalau dari sisi urutan itu adalah dari neuron sensoris, nanti akan ke intermediate, lalu nanti ke motorik gitu ya. Kalau berkaitan dengan urutan terjadinya impuls saraf yang masuk, lalu nanti akan diantarkan, diterima sensoris, kemudian diantarkan oleh intermediate, lalu nanti saraf pusat akan memberikan satu respon yang nanti akan diantarkan oleh neuron motoris. Kemudian tipe neuron yang lain, kalau tadi berdasarkan fungsinya, nah ini adalah tipe neuron berdasarkan bentuknya. Nanti kita lihat dari 3 macam neuron berdasarkan fungsi kan bentuknya sudah berbeda-beda. Nah, ini 4 macam bentuk neuron. Yang pertama adalah bipolar ya. Bipolar ini satu badan sel ya, ada satu nukleus di sini, lalu dia bercabang ya. Bercabang di 2 bagian badan sel yang berbeda, makanya dikatakan bipolar ya. Artinya 2, bi itu 2 ya. Kemudian ada 2 cabang di sini. Yang kedua ini adalah multipolar, di mana pada satu badan sel ya, di sini memiliki percabangan yang sangat banyak ya. Pada satu bagian badan sel ya, di sini ada percabangan sangat banyak. Kemudian unipolar, dari kata uni itu satu, maka meskipun ini ada 2 cabang tetapi berasal dari satu bagian badan sel, maka dikatakan unipolar. Kalau ini kan tadi ada 2 ya, 2 ini dikatakan satu, meskipun nanti di bagian bawah ini dia ada 2 percabangan. Kemudian anaksonik itu adalah satu tipe neuron di mana pada bagian badan selnya memiliki percabangan yang secara jumlah itu sama atau seimbang ya. Ini ada di bagian kanan ada 3, kemudian di bagian kiri ada 3 percabangan. Nah, itu
4 tipe neuron berdasarkan bentuknya. Ini ya. Jadi bipolar jadi dari satu akson dan satu dendrit ya. Kemudian multipolar itu dari satu akson dan banyak dendrit ya. Itu ya dari akson dendritnya. Kemudian unipolar ini satu akson yang bercabang ya. Satu akson yang bercabang. Kemudian yang berikutnya yang anaksonik itu adalah terdiri dari banyak dendrit tetapi tidak memiliki akson. Kemudian kita lihat bagaimanakah proses pengantaran impuls saraf pada neuron ya. Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls ya. Jadi impuls saraf atau rangsangan atau stimulus saraf itu masuk. Ketika akson dalam kondisi yang aktif, akson ini akan mengantarkan impuls saraf ya. Maka kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi ya. Potensial aksi yang terjadi karena ada impuls saraf yang masuk ya pada akson yang dalam kondisi aktif. Kita lihat bagian dalam dari akson. Di sini ada membran ya. Pada membran pada kondisi biasa akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson kalau kita lihat ini ya, ini bagian dalam akson akan bermuatan negatif ya. Jadi di bagian dalam akson ini akan bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian dari luar. Ini adalah membran akson. Itu dalam keadaan akson tidak mengantarkan impuls saraf ya pada kondisi biasa, di mana akson tidak mengantarkan impuls saraf. Nah, kemudian jika terjadi potensial aksi di mana ada impuls saraf yang masuk melalui akson, potensial aksi ini akan menghasilkan ion bermuatan positif ya. Jadi potensial aksi dihasilkan ya, ini potensial aksi atau perjalanan impuls saraf ini terjadi karena aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson ya. Jadi ini ada ion positif masuk adalah aliran ion positif. Nah, lalu dia akan menghantar atau membawa sinyal itu melewati akson ya, melewati akson. Ya, jadi potensial aksi itu dihasilkan karena aliran ion yang bermuatan positif yang melewati membran akson. Kenapa bermuatan positif? Ya, ini kita lihat. Jadi ketika saluran ion Na+ terbuka, ya, ini ada dua ion yang berperan di sini, yaitu yang pertama adalah ion Na dan ion K yang kita pernah pelajari bersama berkaitan dengan apa kemarin itu ya, pergerakan ion Na dan K itu ya pada transport aktif dan transport pasif ya. Mari kita juga melihat itu pergerakan ion Na+ dan K+. Jadi ketika ini bagian dari akson, kalau kita lihat ketika saluran ion Na+ terbuka, maka ion Na+ ini akan bergerak masuk ke dalam akson ini ya. Lalu hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif ini ya. Ya, jadi ini bagian dalam akson bermuatan ini ion Na. Jadi ini bagian dalam akson bermuatan negatif, ini bagian dari luar bermuatan oke, sebentar saya ulangi dulu. Oke, jadi ketika saluran ion Na terbuka,
ion Na plus akan bergerak masuk ke dalam akson ini ya, saluran ion Na, ini saluran ion K. Ini terbuka, Na plus akan masuk ke dalam akson, menjadikan bagian dalam akson ini bermuatan positif. Ya, masuk bermuatan positif di bagian dalam. Kemudian ketika saluran ion K plus terbuka, ion K plus bergerak keluar akson yang berwarna pink ini, lalu akan membuat bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Jadi pergerakan antara ion Na dan ion K pada akson yang membuat terjadinya potensial aksi atau hantaran impuls saraf terjadi ya melalui akson. Ini keadaan di dalam akson, ini di luar akson, ini saluran ion K, ini saluran ion Na, lalu ini ion K, dan ini ion Na. Ini ya, kembali diulang ya, saluran Na terbuka, Na bergerak masuk ke dalam akson, bagian dalam saluran ion K terbuka, ion K keluar, bagian dalam akson menjadi negatif. Seperti itu yang membuat pergerakan sinyal saraf ya pada bagian akson yang tadi kita lihat di dalamnya terdapat di bagian akson itu terdapat selubung mielin ya dan sel Schwann. Baik, itu berkaitan dengan sistem saraf. Hanya sampai di sini untuk berkaitan dengan sistem saraf. Untuk lengkap dari bagian sistem koordinasi ya, di sistem koordinasi itu ada panca indera sebenarnya, juga nanti ada otak dan sebagainya, tapi kita hanya sampai di saraf dulu berkaitan dengan hal ini. Untuk bagian yang lain akan saya sampaikan di lain kesempatan untuk melengkapi materi-materi pada kelas 11 ini. Terima kasih, selamat belajar, senantiasa bahagia, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.